Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Untuk berdoa, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada Ananda Kepekeras Watmisar, dipersilahkan untuk memimpin doa. Siap, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Bagaimana hadir semua? Alhamdulillah ya, itu menandakan anak-anak di kelas ini adalah anak-anak yang rajin. Tepuk tangan dulu. Oke, baik Nanda. Jadi sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya untuk menguatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk Nanda sekalian. Semangat saya. Semangat semansa. Sadar, mandiri, religius, inovatif. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih Nanda sekalian. Oke, baik Nanda sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yakni bab kedua yaitu cabang iman. Dan insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang memenuhi janji. Jadi sebelum kita lanjut, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami makna dan pentingnya memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak dari tidak memenuhi janji. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu merumuskan solusi praktis untuk mengatasi masalah yang timbul akibat tidak memenuhi janji. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, saya ingin tanya kepada Anda sekalian, apa yang Anda ketahui tentang janji? Oke, ada yang bisa? Satu atau dua orang? Oke, silahkan Ananda Andi Mirsi berdiri, sampaikan. Janji adalah sesuatu yang patut dipenuhi atau ditepati. Oke,
Tepuk tangan. Oke, sangat luar biasa ya. Janji adalah sesuatu yang harus ditepati dan dipenuhi. Jadi kalau Ananda berjanji, usahakan ditepati dan dipenuhi, dilaksanakan. Oke. Kemudian selanjutnya, mengapa seseorang penting untuk memenuhi janjinya yang telah diucapkan? Oke, silakan Ananda buat Nizar. Mengapa penting bagi seseorang untuk memenuhi janji adalah karena janji itu adalah hutang yang harus dilunaskan atau dilaksanakan. Oke, tepuk tangan. Kenapa kita harus tepati janji kita? Karena itu adalah hutang. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya, bagaimana perasaan Ananda sekalian ketika ada seseorang yang tidak memenuhi janjinya kepada Anda? Ada yang bisa mewakili? Oke, silakan Saskia Gladys. Merasa kecewa atau sakit hati. Oke, tepuk tangan untuk Ananda. Jadi ketika ada orang yang berjanji namun dia tidak menepati janjinya kepada kita, tentu kita merasa kecewa. Makanya jangan juga mengingkari janji Anda kepada teman Anda, kepada siapapun yang Anda tepati untuk berjanji. Oke. Kemudian selanjutnya, sebelum kita menonton video, Ananda sekalian silahkan berkumpul sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Oke, silahkan bergabung. Atau tetap begini, jadi berkumpul saja. Bentuk lingkaran. Ya, silahkan. Baik, Nanda sekalian, kita akan menonton video yang berkaitan dengan memenuhi janji. Telah diucapkan itu merupakan janji yang pernah diucapkan jika kita tidak memenuhi janji itu. Baik, pertama kita lihat apa sih pengertian janji itu. Jadi janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Memenuhi janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan dan merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Jadi janji itu adalah sesuatu yang pernah kita ucapkan kepada orang lain dan kita sanggup untuk melakukan apa yang kita telah ucapkan. Dan memenuhi janji yang telah diucapkan itu merupakan salah satu ciri atau tanda orang beriman. Sebagaimana orang beriman itu pantang ingkar janji, karena ingkar janji termasuk golongan orang munafik. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian janji itu adalah sebuah ucapan yang dilakukan oleh seseorang dan memenuhi janjinya. Janji yang telah diucapkan itu adalah ciri-ciri orang yang beriman, sedangkan orang yang ingkar terhadap janji itu adalah ciri-ciri orang yang munafik. Baik, jadi ada beberapa sebab sehingga seseorang itu wajib memenuhi janjinya. Yang pertama, karena janji itu adalah hutang. Makanya janji itu harus ditepati atau dilunasi ataupun dibayar. Memenuhi janji adalah bukti bahwa kita adalah orang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang taat terhadap perintah Allah. Kemudian memenuhi janji menunjukkan orang yang dapat dipercaya. Salah satu orang yang dapat dipercaya atau amanah adalah memenuhi janji. Kemudian sebab-sebab seseorang wajib memenuhi janji, yaitu memenuhi janji merupakan sikap tanggung jawab. Salah satu yang menjadi penilaian seseorang terhadap orang lain adalah bagaimana cara seseorang memenuhi janjinya. Kemudian ada pun hikmahnya ketika kita memenuhi janji, maka insya Allah kita termasuk orang yang bertakwa. Kemudian kita akan terbebas dari tuntunan dunia dan akhirat. Kemudian kita terhindar dari sikap munafik dan telah meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akibat orang yang ingkar janji, yang pertama, orang yang suka mengingkari janji itu pasti akan dirugi oleh
jangan atau masyarakat yang berada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, tidak akan mendapatkan kepercayaan lagi dari orang lain. Yang ketiga, termasuk golongan orang-orang munafik. Yang keempat, termasuk hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak melakukan apa yang telah diucapkannya. Jadi sekarang, baik nada sekalian, tadi kita telah menyaksikan sebuah video tentang memenuhi janji, dan di dalam video itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa janji itu adalah sebuah perkataan seseorang kepada seseorang untuk bersedia untuk melaksanakan apa yang telah dikatakan itu. Kemudian memenuhi janji itu adalah berarti melaksanakan apa yang telah dikatakan. Dan janji itu terbagi menjadi dua ya, janji kepada Allah dan janji kepada manusia. Janji kepada Allah contohnya yaitu saat kita berada di alam arwah, sebelum kita terlahir ke muka bumi ini, kita masih berada di alam yang pertama yaitu alam arwah. Di situ kita berjanji kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-A'raf di dalam potongan ayat ini Allah mengatakan, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Artinya Allah bertanya kepada roh kita bahwa apakah saya ini adalah Tuhanmu? Lalu kita semua menjawab bahwa betul, aku bersaksi bahwa Engkaulah Tuhanmu. Jadi sebelum kita lahir ke muka bumi ini, kita semua sudah berjanji. Tidak ada manusia yang lahir ke muka bumi ini dia tidak berjanji di alam arwah. Jadi perlu kita pahami sebenarnya bahwa kita semua itu sebelum kita terlahir ke muka bumi ini kita sudah berjanji kepada Allah. Kemudian selanjutnya janji yang kedua itu janji kepada sesama manusia. Salah satu contohnya, misalkan pada hari ini saya berjanji untuk datang ke sekolah pada pukul 9. Dan Anda pergi ke sekolah, itu artinya Anda sudah menepati janji Anda sekalian. Oke. Kemudian selanjutnya di dalam video tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kita harus memenuhi janji, karena bagi orang yang tidak memenuhi janji itu adalah ciri-ciri orang yang tidak beriman. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang menepati janjinya. Kemudian salah satu dari 3 ciri orang munafik yaitu adalah ketika dia berjanji maka dia ingkari janji tersebut. Oke. Jadi saya akan membagikan LKPD masing-masing 4 kelompok. Jadi silakan nanti didiskusikan sesuai dengan sub materi yang saya berikan. Oke, baik Anda sekalian. Jadi untuk kelompok pertama kita akan membahas janji dalam kontrak bisnis. Bisa dicatat. Kemudian yang kedua janji dalam keluarga. Kemudian kelompok 3 janji dalam pertemanan. Oke, jadi silakan anak-anak sekalian kerjakan, berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Penting ada yang bisa kita presentasikan nanti.
kemudian saya persilahkan untuk presentasi. Yang pertama yaitu kelompok 1 atau 2 atau 3? 1. Oke, kita mulai dari yang pertama saja ya. Kelompok 1. Kepada Anda kelompok 1 saya persilahkan naik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang janji dalam kontrak bisnis. Janji dalam kontrak bisnis adalah perjanjian yang tegas untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan atau melakukan pembayaran atau penyerahan. Hal-hal yang harus diatur dalam suatu kontrak yaitu diantaranya identitas para pihak, tujuan pembuatan kontrak, ruang lingkup, apa saja dan sejauh mana, hak dan kewajiban, imbalan jasa atau bagi hasil, tata cara pembayaran, uang prestasi atau ganti rugi, dan pengakhiran. Itulah dari kami yang dapatkan tadi yang habis kami diskusikan. Apakah ada pertanyaan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baca keras-keras suaranya. Oke, kemudian Oke, itulah tadi materi yang disampaikan oleh kelompok 1. Berikan aplaus yang meriah. Oke. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada Ananda kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang janji dalam keluarga. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Asmiranda sebagai moderator. Saya Dimeksi. Saya Minasari. Saya Andi Lestari. Baik, itulah nama-nama dari kelompok saya. Materi akan dibacakan oleh teman saya. Janji dalam keluarga mengandung makna kedekatan, komitmen, dan kepercayaan. Adapun macam-macam janji dalam keluarga yaitu 1. Janji kesetiaan, menjaga hubungan sesama anggota dengan saling setia dan mendukung satu sama lain dalam keadaan apapun. 2. Janji komunikasi terbuka, berjanji untuk selalu terbuka dalam komunikasi baik saat berbagi kebahagiaan maupun menghadapi masalah. 3. Janji menghargai, berjanji untuk menghargai perbedaan dalam keluarga, baik itu perbedaan pendapat, minat, ataupun kepribadian. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk Anda. Oke, baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 2 yang sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya kita akan menyaksikan yang ketiga, kelompok laki-laki ini. Ya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan tadi mengenai janji dalam pertemanan. Perkenalkan, saya Fauzan Sulaiman sebagai moderator dan pengertian janji dalam pertemanan akan dibacakan oleh
Baik, jadi kesimpulannya adalah janji adalah salah satu pilar penting dalam pertemanan. Dengan menepati janji, kita dapat membangun hubungan yang kuat, saling percaya dan saling mendukung. Ingatlah bahwa setiap janji yang kita buat adalah sebuah komitmen yang harus kita jaga. Oke, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, izin bertanya. Pertanyaan saya, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian memiliki teman yang selalu mengingkari janji? Oke, saya jawab menurut opini saya. Kalau ada teman yang sering ingkar janji, itu kayak ditanya baik-baik, kemudian kalau memang tidak mau berubah ya dijauhi. Oke, sekian saya. Apa gratisnya jawabannya? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, cukup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai tentang janji dalam pertemanan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Jadi itulah tadi diskusi yang kita lakukan pada hari ini. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya minta kepada satu orang untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa satu orang? Oke, silakan Ananda Nisa, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perasaan saya hari ini dapat belajar tentang apa itu memenuhi janji dan apa akibatnya jika tidak memenuhi janji. Saya sangat senang karena dengan menerima pembelajaran ini saya lebih takut untuk tidak memenuhi janji karena akibatnya itu sangat fatal dan bisa merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Saya berjanji akan memenuhi janji saya dan janji saya kepada Allah setelah menerima pembelajaran hari ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk dan jadi untuk kali ini mungkin cukup sekian materi tentang memenuhi janji, dan insya Allah minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan mempelajari masih bab cabang-cabang iman, namun submaterinya yaitu mensyukuri nikmat. Jadi bagi Ananda sekalian, ketika pulang nanti di rumah ada waktu, silakan buka-buka buku atau referensi-referensi yang lain mengenai mensyukuri nikmat. Kita menutup materi hari ini, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.